sekarang rangkaian kapasitor. Kalau lu dulu kan, kalau hambatan, ini juga sempat dipelajari di SMA, rangkaian itu kan ada seri sama paralel ya. Paralel tuh kayak begini, seri kayak gini. Paralel tuh kayak gini. Nah, habis itu lu hubungin sama baterai di sini. Baterai. Seri tuh kayak lu nyambung gitu. Nah, ini konsepnya berkebalikan sama resistor. Nah, gini. Kenapa di rumah tuh dipasangnya paralel, kenapa nggak dipasang seri gitu? Coba lu serap dari video ini. Nah, ini contoh paralel. Nah, kapasitor ini kan gua sempat singgung bentuknya umumnya dua persegi kayak dihubungin listrik gitu. Nah, habis itu kapasitor ini gunanya buat menyimpan muatan listrik. Nah, jadi gini. Jadi kayak gini. Nah, di sini gua merahin. Yang merah ini kapasitas penggantinya itu, rumusnya itu tinggal lu tambah aja. C1 tambah C2 itu. Nah, nyambung. Jadi misalkan di sini 2, di sini 3. Totalnya 5. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kan rumusnya C sama dengan Q per delta V. Nah, gue mau jelasin tentang muatan. Jadi di sini lu pasang arus. Lu pasang arus misalkan di sini 1 volt. Berarti kalau lo mau ngitung ini kan tadi misalkan ya 2, ini 3. Jadinya kan muatan di rangkaian ini susah banget nulisnya, bentar. Muatan di rangkaian ini itu besarnya Q sama dengan C dikali delta V. Bener kan? Nah, delta V-nya 1 volt nih. C-nya 5. Berarti muatannya 5 ampere ya. Nah, gini. Gitu cara ngitungnya. Misalkan tadi muatan 5 ampere nih. Tegangan 1 volt. Nih, kalau muatan, gue tandain biru. Muatan itu jadi kalau jalan tuh kayak tadi 5 kan ya? Misalkan ke sini dibagi 2, sisanya ke sini 3 gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau ada 2 jalur, apa nggak lebih? Q-nya kayak gini deh pokoknya. 3 dulu. Q-nya tuh misalkan di sini 5. Nah, ke sini 3, ke sini 2. Atau ke sini 1, ke sini 4. Jadi kalau lu temuin dalam satu titik lagi, hasilnya bakalan 5 lagi gitu. Jadi kalau kayak ke sini kan tadi 3, ketemu lagi 2 kan? 2, jadi 5 di sini. 2, 3, 5. Nah gitu ya. Kalau muatan tuh kalau ada jalur kebagi-bagi. Tapi kalau volt gimana? Volt gue warnain warna kuning misalkan. Dia ke sini 1 volt. Ada jalur nih. Ke sini 1 volt, ke sini juga 1 volt gitu. Jadi kalau ada jalur kayak gini, awalnya misalkan 1 nih. Ke sini 1, ke sini 1. Beda sama muatan gitu. Ngerti kan konsepnya? Konsepnya itu yang pertama, ingat, kalau muatan itu ada jalur, dibagi, ntar kalau ketemu 1, di sini bakalan di ini. Bahkan misalkan sini 5, sini 14 ke, 32 ke, berapa-berapa, ntar ketemu di sini lagi 5 gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan tegangan, mau berapapun jalurnya, tetap 1 volt. Ntar kalau ketemu lagi misalkan, ya 1. Jadi lu simpulin, V total sama dengan V di kapasitor 1
Sama aja kayak tegangan di kapasitor 2. Jadi ketegangan di sini 1, di sini 1, di sini juga 1 gitu. Tapi kalau misalkan muatan, nah tergantung kapasitornya, kan ada rumus Q dibagi C per delta V tuh. Nah setiap C beda-beda kan. Nah nanti lu hitung dah. Nah, ini masuk langsung aja ke contoh soal. Ingat konsepnya, ingat. Kayaknya soal ke-7 deh. 7 nih kali ya. Ya, sama aja. Sama ya. Nah, misalkan ini nih. Gua kecilin dulu. Ini pakai paralel dulu aja ya. Mana sih kecilin? Nah. Nah, gini dah. Misalkan C1-nya 2, C2-nya 3. Nah, habis itu ada tegangan 5 volt. Ini 5 volt. Q totalnya dulu lu hitung pakai kapasitor total. Kapasitas kapasitor total dikali tegangan total. Nah, ini kan kalau paralel tinggal lu tambah 5 gitu kan, jabret. Nanti muatannya 25 kolom. Ini oh iya. Kapasitor itu satuannya farad ya, farad. Ini sebenarnya ada mikrofarad sih, tapi supaya gampang contoh soal gua ganti farad aja. 25. Nah, berarti kan ini delta V-nya 5 volt. Berarti di sini 5 volt. Di sini 5 volt kan? Ya kan? Sesuai konsep. Nah, habis itu C1-nya 2, ininya 3. Nah, berapa muatannya? Nah, muatannya kan tadi Q, ingat, sama dengan C delta V. Nah, lo kalau mau nyari delta V, Q totalnya, Q satu rangkaian itu dibagi, jadi dikali delta V-nya. Sumber, nah. Q satunya kan tadi, nih, Q satunya kan 2. Ininya 5. 2 kali 5, 10. Berarti di sini 10. Yang satu lagi yang sini, kan 3. 3 dikali ininya 5. Kebayang kan? Ini 5 volt, 5 volt. Sama. Cuma bedanya di kapasitor doang tuh. 15. Jadi nanti misalkan ke sini 10. Lurus 15. 15 ketemu 10 lagi 25 kan? Sesuai sama arus awalnya. Arus. Muatan awalnya gitu. Jadi inget ya, yang penting tuh C itu kalau seri lu tambah. Terus lu kenapa? VT. Oh ya, V-nya selalu sama. Pokoknya yang ini susah nulisnya di sini. Pokoknya yang tadi lah, V-nya selalu sama. Q-nya kalau ditambah nanti kalau ketemu jadian 1 sama aja kayak total lagi gitu.